Wa amma man taraka nafsah muhmalan sudah. Adapun orang yang membiarkan dirinya muhmalan, tidak serius atau terlantar, sudah begitu saja. Ihmal al-bahaim, bagaikan ketidakseriusan binatang. Istaghil fi kulli waqtin, yang mana karakter binatang itu menyibukkan diri dalam setiap waktu, bima ittafaqa, dengan apapun yang ia mau, bagaimana kebetulan. Jadi yang namanya binatang ini serba kebetulan tu. Ana sebab aktivitas rutin yang dilakukan mesti bawa hotel-hotel tertentu ana. Dia dengar baju dengar di merat naling lilimu agam lewat lemo ina kapelerak rak je. Ai apa je hotel khusus. Hotel manusia kan amanan hotel khusus. Kira berjalan. Oji mesti kating gerah. Boleh je ije baju. Upu yang na jinan. Buat agok, pui kruang, pui luang, pui lang drama agok. Mana mau tahu? Di tanya manusia apa lagi yang buat dengku. Sampai tak biarkan diri kitanya tanpa serius, artinya terlantar begitu saja, bagaikan terlantar binatang-binatang yang mana mereka mengisi waktu dalam setiap waktu bima ittafaqa, dengan apa yang kebetulan terjadi. Kaifa ittafaqa, bagaimana kebetulan terjadi. Maka kalau begitu prinsip dan karakter kita sama seperti binatang, fatamdi aksaru awqatih dha'i'ah, berlalulah kebanyakan waktunya seseorang itu sia-sia. Ana manfaat wate deh. Le terbuang sia-sia. Yang terbuang sia-sia ana dah teh jak wate. Tiuro ke tiuro, tibulin ke tibulin, titon ke ton, tete ka kau muda ka 60, tete ka 70, tete ka sakit-sakit. Baru menyesal bajan dalam dan ibadah. Karena berkali Nabi SAW, ni'matani maghbunun fima katsirun minan nas, as-siha wal farad. Ada dua nikmat yang banyak manusia rugi pada dua nikmat tersebut. Pertama nikmat sehat, kedua nikmat kesempatan, waktu luang. Dan jangan pernah menganggap bahwa kita tidak akan dipertanyakan oleh Allah. Manusianya dicipta oleh Allah, kan lagi tanya cipta pegat boneka. Tanya udah pegat boneka atau lagi urang teh main bini laut, kenapa pasir pegat istana, buat pasir pegat na macam-macam minan begitu, dia pegat selesai. Ana hisap sapu. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 berfirman, ayahsabul insan ayyutraka sudah. Ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Oleh dicipta Allah, anda biarkan begitu saja, dan yang pasti akan mintai pertanggungjawaban. Udip dan dunianya halaluhu hisabun haramuhu azabun. Yang halal dihisab, yang haram ganti. Tengah akan minta bertanggungjawab. Pu yang galih tamarit, pu yang galih dah bubut, sampai pu yang terlintah langati, mandum akan meminta pertanggungjawaban Allah. Tidak ada yang diihmal. Manusia tidak diihmal, tidak diabaikan, tidak ditelantarkan. Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ayahsabul insan atraka sudah. Maka karena itu Imam Haddad mengingatkan kita bahawa wa auqatuka umruka, waktu-waktu kamu itulah hakikat umur kamu. Wa umruka ra'su malika, umur kamu itu modal kamu. Modal tanya umur. Puji Allah, lebih modal tanya umur. Dari modalnya apakah kita menghasilkan laba atau malah tulak tu tinggal time. Artinya tapu nak tinggal bak-bak efek. Jadi umur adalah modal. Umur adalah modal kita. Wa alaihi aslu tijaratika, dan di atas modal itulah modal utama perdagangan kamu, berbisnis dengan Allah. Modal utama kitanya trading capital lah, istilah dalam bahasa Inggeris. Modal utamanya trading capital. Trading capital tanya dalam beramal berbisnis dengan Allah adalah umur. Umur menjadi aslu tijaratika, trading capital. Wabihi usuluka, dan dengan modal itu, dengan umur itu, sampai kamu kepada nikmat yang selama-lama kekal abadi, fi jiwarillah, bertetangga dengan Allah. Ingin mendapatkan nikmat yang abadi di akhirat, bertetangga dengan Allah, adalah dengan memanfaatkan modal umur
sebagai trading capital kita, bagaimana memanfaatkan umur tersebut untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Kullu nafasin, setiap nafas pada nafas kamu itu jauharah, permata. Laki mata laha yang tidak ada harga yang sebanding baginya. Anak ta'abuh yum. Saking mahaita anak ta'abuh nilai. Yang berharganya nafas. Idla iwadalahu, karena tidak ada pengganti baginya nafas. Nafas yang sudah dikeluarkan tak bisa digantikan. Apabila wa idza fata, apabila nafas tersebut telah berlalu begitu saja, luput atau fawat, fala udalah, maka tidak akan kembali baginya. Nafas yang kali dapat dia hanya tertarik li. Oh, dah pakai nafas yang tu bayang god, manfaat nya bayahan angga, ana manfaat. Wala yang bagi an tastaghriq jami'a awqatika bi wirdin wahid. Taimah dan mengingatkan kita tidak sepatutnya bahawa engkau habiskan seluruh waktu kamu dengan wirid yang satu saja. Meskipun wirid yang satu itu lebih utama wirid bila dibandingkan dengan yang lain. Artinya baik tanya menolak udip. Ia penting puasa dah. Wirid lah dah. Ia puasa. Bangun detik ia penting nak kubur Quran. Bilakah ana Ramadan ba puasa ana Ramadan yang na. Ada macam tu ilmu rekam-rekam dah. Ramadan ba baca zikir ba, baca Quran ba, puasa ba. Hanya sikit kan. Jadi jangan menghabiskan seluruh waktu kita dengan satu wirid saja, meskipun wirid yang kita prioritaskan, kita amalkan tersebut menjadi pilihan kita, termasuk wirid paling utama. Kenapa alasan kita tidak dianjurkan untuk menghabiskan umur kita dengan satu wirid saja, meskipun itu paling utama wirid? Maka akan luput kamu dengan sebab demikian, kamu akan kehilangan dengan sebab demikian keberkahan ti'adat aurat, berbagai macam wirid. Ternyata di antara wirid-wirid ini punya keberkahan tersendiri yang tidak dimiliki oleh wirid yang lain. Misalnya tilawah atau zikir ini punya keberkahan sendiri. Baca Quran punya keberkahan sendiri. Zikir punya keberkahan sendiri. Doa punya keberkahan sendiri. Sedekah punya keberkahan sendiri. Puasa sunat punya keberkahan sendiri. Ketika kita gabung semua amal saleh tersebut, kita kerjakan semampu kita, maka kita sudah menghimpun berbagai macam keberkahan. Wa tanakul fiha, maka akan kehilangan kamu akan kehilangan dengan sebab demikian keberkahan berbagai macam wirid dan berpindah dalam yang wirid. Tanakul tabaddul fil aurat, berpindah. Ketika kita berpindah dari satu wirid kepada wirid yang lain, ada keberkahan sendiri di situ. Misalnya kan, ini bergambaran tu. Mesti lagi tanya tinggal di daerah Leton. Tapi bak balai sat-sat. Nan beda. Tuan pun keng lasa. Tuan kedua kan. Dah dua. Tuan kedua keng lalai. Ham rasa asyik. Beda balai je. Karena bak beda balai kan punya nilai plus tersendiri. Nah terasa tengok kat gila. Mantang balai sat. Ada terasa. Jadi yang dalam kehidupan dunia. Ternyata dalam wirid lagi yang syid ni. Dia punya keberkahan sendiri ketika tabaddul, terjadi perpindahan dari satu wirid ke wirid yang lain. Mungkin kalau kita bisa menganalogikan, penuh saat yang kita baca Quran, kita mendapat semacam nur misalnya, ataupun ada nafahat, hembusan rahmat dari Allah. Lagi ibarat pipah. Pipahnya kau dip, pijam liput dia tanya. Tajak kena anda buka pintu baju, anda buka ipuk angin lain lah. Tak angin sah, tapi punya rasa kibarah, rasa kepuasan batin tersendiri. Tak tunangin iput. Ada mikir le orang nak tunangin luar. Kipah kan angin, kan ada jo kipah sat pula. Ka bunuh ka tunangin sat. Tak angin lain macam nah. Jadi dalam wiridnya lagi yang cik ketika tabaddulnya sebab saat yang melakukan satu wirid, satu amal saleh, nyetun rahmat Allah. Pada turun rahmat yang baru tajadud kullu jadid ladzid, narasa lazat roy. Ada yang ada baru. Matanya hanya nampak angkasat mata, rasakan le urung yang memang enggak punya mata batin. Makanya pula lima hadat, jangan cukupkan satu wirid saja. Karena dengan ada
berbagai macam ragam wirid, kita juga akan merasakan berbagai macam ragam keberkahan. Fa inna likulli wirdin asaran fil qalbi, karena setiap wirid itu punya pengaruh dalam hati, wa nuran dan punya cahaya, wa madadan dan ada madad, bantuan dari Allah, wa makana kedudukan di sisi Allah. Laisa li ghairihi, tidak ada bagi lainnya wirid. Masing-masing wiridnya punya asar fil qalbi, punya dampak pengaruh dalam hati. Kadang orang naladum lemah hati kan dengan teman sunat, lemah hati dengan berdekahkan yatim. Benar. Naladum orang lemah hati dalam baca Quran. Ada hati lemah hati baca Quran dengan sering ziarah kubur. Ini masing-masing wirid kebaikannya punya asar, punya pengaruh kepada hati dia. Wa aidan dan pula, idza intaqalta minhu ila wirdin aminta bidzalika min as-sa'ama wal kasal min adh-dhajri wal malal. Apabila kamu berpindah daripada satu wirid kepada wirid yang lain, kamu akan merasa aman dengan sebab demikian berpindah daripada rasa jemu, wal kasal malas, dan daripada keluh kesah, wal malal dan bosan. Ini sifat bosannya sifat yang melekat pada manusia. Ketika adanya berpindah-pindah wirid, maka adanya akan hilang rasa jenuh, rasa jemu, dan rasa malas, rasa bosan. Mana ni kadang ikut kan bosan. Bosan lah ruangan tak terbit. Bosan nak tebit-tebit tahu. Padahal kadang-kadang ketika tebitnya anak pelai sit yang mewah, tebit mentang saja rumah. Walaupun dok tak belum siomai. Tak belum sang goreng. Hojak tebit belum sang goreng. Ikan lego. Pun nak tebit dia menyan pelai belum ni prem dari rumah belum bagop. Ada rasa puas ketika kita berpindah tempat daripada tempat tersebut. Maka kerana yang ketika kita menggonta-ganti wirid kita, bukan wirid yang satu melulu, maka akan aman daripada rasa jemu, malas, keluh kesah dan bosan. Berkata Ibnu Athaillah Asy-Syadzili, ini disebut Asy-Syadzili kerana beliau murid daripada Abu Abbas Al-Marsi. Abu Abbas Al-Marsi murid daripada Abu Hasan Asy-Syadzili. Beliau dalam bertarikat kepada Syadziliyah, yang disebut Ibnu Athaillah Asy-Syadzili. Adapun Ibnu Athaillah As-Sakandari itu kerana lahir beliau di Alexandria atau Iskandaria. Jadi Ibnu Athaillah As-Syadzili, Ibnu Athaillah As-Sakandari yang rajulun wahid, sirorun. Bukan Ibnu Athaillah Asy-Syadzili atau As-Sakandari, lama alimal haq minka wujudal malal lawana lakat ta'an. Tak kala Allah yang maha benar mengetahui daripada kamu adanya sifat bosan dan jenuh, Allah mewarnai bagi kamu akan ketaatan. Makna mewarnai ini bahasa lain daripada memberi berbagai ragam dan macam. Allah memberi berbagai ragam dan macam ibadat kepada kita kerana Allah tahu bahawa kita memiliki sifat bosan dan jemu. Lawana, Allah talwin, Allah warnai. Makna warnai bukan hanya satu macam. Maka ada ibadat dalam bentuk baca Quran. Ada ibadat dalam bentuk hanya memandang. Memandang. Pandangan saja dapat nilai ibadat. Apa saja yang kita pandang dapat nilai ibadat. Memandang air zam-zam dalam sumur zam-zam. Kalau air zam-zam dalam botol. Air zam-zam dalam sumur zam-zam. Itu memandang saja jadi ibadat. Memandang Kaabah. Memandang saja jadi ibadat. Memandang orang tua, memandang saja jadi ibadat. Memandang mushaf, memandang saja jadi ibadat. Maka walaupun kita bisa hafal Quran, tetap kita dianjurkan untuk melihat mushaf. Kerana melihat mushaf itu satu ibadat. Memandang ulama, orang alim, itu juga menjadi ibadat. Memandang wajah orang tua juga menjadi ibadat. Jadi ada ibadat yang berupa nazar, pandang saja. Ada ibadat kegiatan sosial. Ada ibadat membantu orang. Ada ibadat healing. Kita berpergian, rekreasi, itu menjadi ibadat. Jadi berbagai macam ragam ibadat Allah berikan kepada kita. Bukan hanya satu macam. Coba lihat ibadat malaikat. Ada yang sujud semenjak diciptakan Allah. Tugas malaikat tersebut sujud atau baca tasbih sampai kiamat dunia. Ada yang rukuk sampai kiamat dunia. Jadi mereka tidak memiliki ragamnya ibadat. Yang memiliki ragam ibadat itu hanya manusia. Jadi Allah kenapa memberi kita ragam macam-macam banyak model ibadat? Kerana Allah tahu kita memiliki sifat jenuh, memiliki sifat cepat bosan, cepat berkeluh kesah, bagah bosan, tak tasat. Maka ketika Allah mewarnai beragamnya ibadat, kita bisa gonta-ganti.
Namun ketika kita gonta-ganti, kita tetap dalam ibadat. Kita tetap mendapatkan keberkahan. Jadi luar biasa nikmat Allah berikan kepada kita. Jadi untuk malam ini kita cukup. Ada satu nasihat yang lupa saya bacakan tadi. Itu kata ba'duhum sebagian ulama, innal yawma yunadi kulla waqtin biqauli. Jadi setiap hari ini hari selalu memanggil kita. Selalu memanggil, berteriak, ya ibna Adam, wahai anak Adam, keturunan Nabi Adam, ana yaumun jadid, aku inilah hari yang baru. Artinya hari ini bukan hari yang kemarin. Hari esok bukan hari ini. Ana bima amilta fihi syahid, aku dengan apa yang telah engkau kerjakan dalam hari, aku menjadi saksi, kata hari. Fagtanimni, maka ambillah keberuntungan dariku. Ainaka la tudrikni idza gharabati syamsu, kamu tidak akan bisa menyusulku, mendapatiku apabila matahari telah terbenam. Fala takun kal hamka, maka jangan jadi kamu seperti orang yang bodoh, orang yang pendek akal, pendek sumbu atau bersumbu pendek. Jadi setiap hari cuma kita tidak mendengar, hari itu selalu memanggil kita, mengatakan, aku inilah hari yang baru, bukan hari yang kemarin. Esok dipanggil lagi, aku inilah hari yang baru. Ketika matahari sudah terbenam, kamu tidak bisa lagi menyusulku, kamu tidak bisa lagi mendapatiku. Maka manfaatkan setiap hari dengan beramal saleh, dengan perkara-perkara yang kira-kira bisa menyenangkan kita ketika kita masuk kubur nanti. Perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.